Yang selanjutnya mengenai mengedit akun. Mayap sudah menyiapkan beberapa akun yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Tapi kemungkinan istilah atau namanya berbeda dengan kasus yang kita kerjakan. Jadi, selain membuat baru, kita bisa mengedit akun yang sudah ada. Biasanya ada 4 akun yang diedit. Pertama, cek akun ini, yang nanti akan dijadikan akun bank. Yang kedua, undeposit fund, yang biasanya dijadikan akun penerimaan kas secara sementara. Yang selanjutnya, trade debtor, yang biasanya nanti dijadikan akun piutang. Dan yang terakhir ada di kelompok liability, yaitu trade creditor, yang dimana biasanya nanti akan dijadikan akun utang. Pada kasus PT Yoga Alpha ini, ada 3 akun, yaitu akun bank, piutang, dan utang, yang sudah ada. Sudah adanya nih melalui metode impor tadi, yaitu cash in bank, akun receivable, dan akun payable. 3 akun ini nanti harus kita hapus terlebih dahulu, karena jika ada akun yang nomor akunnya sama, nanti tidak bisa diproses. Jadi di Mayap sendiri sudah mengantisipasi tidak mungkin nanti ditemukan ada nomor akun yang sama. Itu. Jadi kita hapus dulu 3 akun tadi. Cash in bank, akun receivable, dan akun payable. Setelah dihapus, kita edit 3 akun dari 4 akun tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama cek akun. Ini cara mengeditnya, yaitu sama kayak menghapus, yaitu kalian double klik, nomor akunnya disamain, yaitu 1110. Nama akunnya adalah cash in bank. Nah, jika sudah, kita klik OK. Yang trade debtor kita edit menjadi akun receivable. Akun receivable. Yang terakhir, trade creditornya kita rubah menjadi akun payable. Ini. Jika sudah semua, sudah dipastikan akun-akun sudah masuk semua, yang kita lakukan adalah menata akun. Kita tata akunnya biar kelihatan rapi. Cara menatanya adalah, kita ambil contoh ini 1, undeposit fund. Di sini tipenya adalah bank. Nah, kita kelompokkan tipe-tipe akun ini menjadi 1. Jadi, semisal bank, 1 baris, 1 deret, bank semua. Habis itu ganti tipe yang lain. Akun receivable semisal. Terus tipe akun yang lain menyusul di bawahnya. Kalau kalian bingung urutannya seperti apa, kalian buka aja, double klik. Nah, urutannya ada di sini. Jadi yang paling atas di tipe aset harus bank terlebih dahulu. Nanti diikutin akun receivable, diikuti oleh other current asset, fixed asset, dan other asset.
Oke. Bank di sini akun terakhir dengan nomor 1120. Berarti undeposit fund-nya biar ada di bawah petty cash, nomor akunnya kita buat 1130. Elektronik tipe bank juga, jadi kita taruh di bawahnya undeposit fund. Jadi kita buat nomor akunnya 1140. Nah, seperti ini. Setelah kita tata sesuai tipenya, nah, kita juga menata menjorok akunnya. Nah, kita bisa mengatur. Nah, menjorok akun ini sesuai dengan status akun tersebut. Semakin tinggi statusnya, semakin menjorok ke kiri. Semakin kecil statusnya, semakin menjorok ke kanan. Aset ini adalah status yang paling tinggi. Di bawahnya ada current asset dan fixed asset. Di dalam kelompok current asset ada akun cash in bank. Jadi akun cash in bank ini di bawahnya current asset, dan current asset ini di bawahnya aset. Maka menjoroknya nanti seperti ini. Kita kembalikan. Kenapa kok harus kita tata seperti ini? Karena nanti berpengaruh terhadap saldo di setiap headernya. Nanti jika tidak kita sesuaikan, nanti takutnya laporan keuangan yang kita buat nanti salah. Di bagian liability juga ada. Di sini ada other liability. Other liability ada di bawah sendiri. Berarti kita harus mencari di sini akun paling bawah dengan nomor berapa. Kita ganti dengan akun di bawah, nomor akun di bawahnya lagi. Di sini 2100, berarti kita sekarang aja dengan 2200. Nanti akan ada di bawah sendiri. Seperti itu. Ini juga sama. Oke. Seperti itu untuk mengedit akun. Setelah akun dibuat dan ditata sesuai dengan kasus, maka selanjutnya adalah mengatur link akunnya. Link akunnya. Dalam mengatur ini, nanti kita harus sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau kebijakan perusahaan. Karena tiap perusahaan pasti memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Entah itu kebijakan penerimaannya, kebijakan penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Untuk mengatur link akunnya, kita bisa mengakses menu setup yang ada di atas ini. Lalu kita pilih link account. Nanti ada 3 link yang kita atur, yaitu account and banking, sale, dan purchase. Untuk yang payroll tidak kita setting, karena payroll ini nanti berkaitan sama gaji karyawan, pengaturan gaji karyawan. Kenapa tidak? Alasan yang lain adalah pada kasus PT Yoga ini tidak menampilkan atau tidak menjelaskan kebijakan tentang pengaturan gaji. Jadi cukup account and banking, sale, dan purchase.
Yang pertama, yaitu link akun untuk banking, akun banking. Kita klik. Dalam mengatur link ini, cara mudahnya adalah kita menyamakan istilah di sebelah kiri dengan akun yang ada di sebelah kanan. Kita samakan istilahnya. Contoh, current earning dengan current year earning, return earning dengan return earning, historical balancing dengan historical balancing, electronic payment dengan electronic clearing account, undeposit fund dengan undeposit fund. Kita samakan istilahnya. Jika di bagian ini masih ada yang belum benar, contohnya adalah current earning kok di sini return earning, berarti return earningnya harus kita edit dulu menjadi current year earning. Yang current year earning kalian edit menjadi return earning, biar tempatnya ini bertukar. Seperti itu. Jadi cara mudahnya seperti itu. Jika masih belum sesuai, kalian harus ngedit akun di account listnya lagi. Kalau udah di OK, link yang kedua adalah sale. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kebijakan penerimaan perusahaan dan kebijakan penjualan perusahaan. Harus kita lihat. Yang pertama adalah asset account for tracking receivable. Nah, akun aset untuk mencatat piutang. Nah, untuk mencatat piutang, akunnya apa? Otomatis akun receivable atau akun piutang itu sendiri. Yang selanjutnya, bank account for customer receipt. Akun bank untuk mencatat pendapatan. Nah, kita harus melihat kebijakan pendapatannya gimana di perusahaan ini. Setiap penerimaan kas akan segera disetor ke bank dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan. Berarti dapat kita simpulkan jika tiap kali ada penerimaan akan langsung disetor ke bank. Berarti untuk kebijakan penerimaan ini, akun yang dipilih adalah akun bank. Di sini pakainya cash in bank. Yang selanjutnya yang bawah, I charge freight on sale. Apakah ada jasa angkut ketika ada penjualan? Jika ada, maka kita centang. Jika tidak, maka kita biarkan saja. Ini bisa kita cek apakah ada jasa angkut atau tidak. Ini bisa kita lihat juga di kebijakannya. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome 10% dari nilai penjualan dan beban transport penjualan. Berarti ada beban transport, ada biaya transportnya. Di kebijakan ada. Untuk patokan yang lain, apakah kasus ini ada jasa angkutnya atau enggak, ini bisa kalian lihat di daftar akun. Apakah di daftar akun kasus PT Yuga ini ada akun freight untuk penjualannya atau tidak? Jika ada, maka bisa dipastikan kasus ini ada jasa angkutnya. Biasanya nama akunnya adalah freight collected. Kalau kalian bingung, carilah akun ini di kelompok income atau other income. Karena pemasukan, penjualan itu termasuk pemasukan, pasti ada di kelompok akun itu. Kalau udah ketemu, kita klik.
kita pilih use account-nya. Nah, kita oke aja. Yang kedua, I track deposit collect from customer. Saya akan mencatat uang muka dari pelanggan. Nah, pada kasus ini tidak ada istilah uang muka, jadi tidak ada uang muka. Maka bagian ini tidak perlu kita centang, kita biarkan. Yang selanjutnya, I give discount for early payment. Kalau ada diskon, silahkan kalian centang. Kalau nggak ada, dibiarkan. Di sini ada diskon, jadi kita centang. Kita pilih akun di income, yaitu sell diskon. Yang selanjutnya, I assess charge for late payment. Saya mengenakan denda jika ada yang telat membayar. Di kasus ini ada denda. Yaitu late fee, keterlambatan, late. Jadi nanti link account-nya bagian seal seperti ini untuk kasus PT Yoga Alpha. Jika udah, diklik OK. Yang terakhir adalah link untuk purchase. Konsep mengerjakannya sama seperti yang sale tadi, tapi ini istilahnya untuk pembayaran dan untuk pembayaran utang dan pembelian. Liability account for tracking payable, akun liability untuk mencatat utang, ya otomatis akun utang itu sendiri atau akun payable. Bank account for paying bill, akun bank untuk membayar. Nah, di sini membayarnya, pengeluarannya pakai apa? Pengeluarannya di sini ditentuin di kebijakannya. Di atas 2 juta menggunakan cek. Untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang menggunakan petty cash, kas kecil. Terus kita pilih yang mana? Karena biasanya pembelian ini nominalnya besar, kita pasang dulu pakai cash in bank, tidak apa-apa. Tapi ketika nanti kalian menemukan semisal ada pembelian di bawah 2 juta, semisal 1.500.000, kita bisa ganti akun cash in bank di sini menggunakan petty cash. Jadi seperti itu. Jadi sementara kita pasang dulu cash in bank, tidak apa-apa. Kita kembali, centang-mencentang. Yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Saya bisa menerima barang tanpa nota, tanpa bill. Di sini kebijakannya tidak mengatur hal itu, dan akunnya tidak ada, jadi kita biarkan aja. Yang selanjutnya, I pay freight on purchase. Nah, ada jasa angkut ketika, ada beban angkut ketika pembelian atau tidak. Di sini ada. Di pembelian ada penjelasannya, maka kita pilih freight in atau di kelompok expense atau di other expense. Freight in, kita cari freight in. Nah, ini apa? Ternyata di kelompok cost of sale. I track deposit, apakah ada uang muka? Di kebijakannya tidak mengatur ada uang muka, jadi kita biarkan aja. Yang selanjutnya, I take discount for early payment. Ada diskon atau enggak? Di kebijakannya di sini pembelian ada diskon. Maka kita centang. Kita pilih akun purchase diskon. Yang terakhir, I pay charge for late payment. Ada denda atau tidak jika keterlambatan? Di kebijakannya ada, maka kita centang.
Kita pilih let fee. Let fee. Let fee paid. Jika sudah, nanti bentuknya seperti ini. Untuk link bagian purchase seperti ini. Jika udah di OK,